Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani dan konco-konco pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Konco Tani Garden, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan bahas lagi cara menyuburkan tanaman-tanaman kita. Hanya bermodal bahan-bahan dapur, hanya bermodal bahan-bahan sederhana, kita bisa menyuburkan tanaman-tanaman kita. Baik itu kacang tanah, singkong, cabai, durian, kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bunyikan juga notifikasinya. Nah, penasaran bukan apa aja bahannya dan bagaimana cara meraciknya? Untuk itu pada kali ini video ini akan membahasnya dan jangan di skip. Nah, langsung saja kita masuk ke tahapan, yaitu tahapan introduksi. Oke, to the point saja kita siapkan, yaitu air cucian beras seperti ini. Ini sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar, baik itu masa vegetatif ataupun generatif. Nah, kita gunakan kurang lebih 1,5 liter seperti ini, yang mana air cucian beras itu mengandung banyak unsur, baik itu makro ataupun mikro, yang diantaranya yaitu terdapat nitrogen 0,015%, fosfor atau base 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B 0,43%. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu micin atau MSG. Ini sering juga digunakan di dapur-dapur kita. Untuk itu pada kali ini kita akan memanfaatkannya untuk menjadikan racikan super dahsyat untuk menyuburkan segala macam tanaman-tanaman kita, baik itu cabai, terong ataupun tomat. Nah, kita gunakan yaitu 2 sendok makan seperti ini, yang mana micin ini terdapat di dalamnya kandungan nitrogen dan mineral yang cukup tinggi. Dan manfaat dari micin tersebut yaitu meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Jadi jangan ragu untuk menggunakan bahan-bahan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu kecap manis seperti ini. Kita gunakan yaitu sama takarannya, yaitu 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Kita gunakan 2 sendok makan, dan kita gunakan yaitu kecap yang sudah expired atau kedaluarsa. Nah, kita manfaatkan dan dijadikan sebagai pupuk perangsang bunga dan buah, karena di dalam kecap mengandung nitrogen, fosfor, kalium, protein, kalsium, dan zat besi. Adapun manfaat kecap secara keseluruhan yaitu merangsang pertumbuhan hijau yang kuat, meningkatkan produksi buah dan biji, menyehatkan daun agar berdaun lebar-lebar dan hijau royo-royo. Nah, seperti ini kita aduk-aduk. Nah, di sini bukan untuk menggurui, di sini sama-sama sinau, sama-sama belajar, yaitu tentang dunia tanaman, dunia pertanian, sehingga kita lebih hemat dalam merawat tanaman-tanaman kita, khususnya itu dalam fase pemupukan. Nah, seperti ini.
Oke, yang selanjutnya kita gunakan bahan yaitu NPK. Nah, NPK-nya kita gunakan yaitu 201721. Jika tidak ada bisa menggunakan NPK 1616 juga bisa. Ini fase-fase yaitu khusus fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Nah, seperti ini. Pupuk NPK 201721 ini mengandung nitrogen 20%, fosfor 17%, kalium 21%. Nah, seperti ini. Adapun manfaat NPK 201721 yaitu sebagai penumbuh dan pengembang tanaman-tanaman kita, itu peningkatan kualitas hasil panen, memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan daya tahan tanaman, merangsang pembentukan akar, mempercepat proses fotosintesis. Dan kita gunakan untuk NPK ini yaitu 5 sendok makan. Nah, jadi jika tidak ada NPK yang seperti ini bisa menggunakan NPK 1616 yang warna biru. Kalau ini warna hijau. Nah, kita masukkan. Lalu kita encerkan dengan racikan tadi, kita masukkan sedikit ke dalam gelas. Ini berfungsi untuk melarutkan yaitu NPK tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita aduk-aduk. Adapun fungsi-fungsi dari NPK yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, diantaranya untuk khusus nitrogen yaitu merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, terutama bagian vegetatif seperti batang, cabang, dan daun. Dan berperan dalam pembentukan protein, asam amino, klorofil, dan asam nukleat, serta membantu tanaman tampak hijau. Dan adapun ada unsur fosfor atau P, mempercepat pertumbuhan akar, meningkatkan kualitas buah dan bunga, serta memperkuat batang. Selain itu, fosfor juga berperan dalam pembentukan protein dan lemak, serta mempercepat pemasakan buah dan bijian, jadi cepat masak ketika untuk tanaman buah-buahan. Adapun fungsi kalium ya dalam pupuk NPK tersebut yaitu sebagai aktivator enzim, membantu proses metabolisme transportasi zat makanan, jadi mengangkut zat makanan dari akar sampai ke ujung-ujung tanaman, sampai daun, batang, dan sebagainya, meningkatkan penyerapan air dan hara dari tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, memperkuat batang, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan yaitu susu saset atau susu kental manis seperti ini. Ini juga sangat bagus untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita, yang mana susu kental manis ini dapat menjaga tanaman dari serangan hama, penyakit, dan juga dapat menutrisi karena kandungan kalsium yang ada di dalam susu tersebut. Ya, seperti ini kita gunakan yaitu sebanyak 1 saset. Jadi silakan untuk menggunakan susu tersebut bisa menggunakan merek-merek yang lain. Jadi cukup mudah, praktis bahan-bahan tadi ya. Nah, seperti ini kita aduk-aduk agar tercampur bahan-bahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kita gunakan yaitu racikan ini dengan cara dikocorkan. Nah, seperti ini. Nah, sebelumnya kita masukkan lagi ke dalam
botol atau kita masukkan untuk proses fermentasi, yaitu dengan cara didiamkan selama kurang lebih 1 minggu. Nah, baru setelah itu, setelah proses fermentasi baru diaplikasikan. Jadi ditaruh di tempat teduh yang tentunya nanti akan tercampur bahan-bahan tadi dan menjadikan campuran tadi lebih dahsyat. Nah, seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya kita tutup lalu kita diamkan. Baru setelah didiamkan kita aplikasikan dengan terlebih dahulu dicampur dengan air dengan perbandingan 1:15 dan berikanlah pengocoran, yaitu kurang lebih 200 cc setiap tanaman kecil dan 500 cc untuk tanaman besar atau tanaman tahunan. Nah, khusus untuk tanaman cabai, terong, tomat, dan tanaman palawija kita gunakan yaitu kurang lebih 200 cc setelah dicampur dengan perbandingan 1:15. Jadi sangat mudah, praktis racikan ini dan tentunya sangat murah meriah. Nah, demikianlah konco-konco semua untuk pembahasan kali ini. Semoga video kali ini menambah wawasan dan menginspirasi dari konco-konco semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.